Halo Sobat Pembelajar, ayo jujur, siapa di sini yang masih sering menganggap bahwa materi teks berita itu membosankan? Padahal kita semua tahu, materi teks berita itu penting untuk mengasah daya kritis. Tapi, cara belajarnya seringkali stuck di metode lama, yaitu membaca teks panjang berulang-ulang hanya untuk menemukan unsur 5W plus 1H saja. Untuk itu, hari ini kita akan ganti paradigma itu. Dunia kita bergerak dengan kecepatan scroll di media sosial. Berita datang 24 jam tanpa henti. Untuk itu, sebagai pembelajar bahasa Indonesia yang adaptif, kita nggak cuma perlu tahu definisi teks berita, tapi kita harus menguasai analisisnya secepat kilat. Dan kuncinya ada di handphone yang kita pegang sekarang. Kita akan gunakan teknologi sebagai detektor 5W plus 1H, bukan lagi alat baca berita biasa. Selama beberapa menit ke depan, kita akan bedah 5 jurus canggih yang mengubah tugas bahasa Indonesia Anda dari beban menjadi petualangan. Kita akan bahas mulai dari jurus analisis kilat hingga jurus produksi instagenik. Pastikan kalian catat setiap tools dan prompt yang kita berikan ya. Sudah siap untuk upgrade skill? Mari kita mulai. Oke, flashback sebentar. Apa sih yang membuat sebuah teks disebut berita? Pertama, dia harus faktual. Kedua, dia harus punya struktur piramida terbalik. Artinya, informasi terpenting ada di bagian atas atau kepala berita. Kemudian disusul dengan tubuh berita dan diakhiri dengan ekor berita yang memuat detail kurang penting. Dan yang nggak boleh ketinggalan adalah unsur 5W plus 1H. What, who, where, when, why, dan how. Lantas mengapa sih kita harus tahu ini? Karena teknologi hanya akan membantumu jika kita paham konsep dasarnya. Nah, ini dia tantangannya. Di dunia nyata, seringkali 5W plus 1H itu terselip di tengah paragraf yang panjang dan berbelit-belit. Kita jadi cepat lelah, mata panas, dan akhirnya malas untuk menyelesaikan membaca teks berita. Bayangkan saja, jika Anda disuruh untuk menganalisis 10 teks dalam semalam. Mustahil kan dengan cara lama? Disinilah teknologi masuk sebagai kopilot kita. Kita bisa memanfaatkan natural language processing yang ada di balik tools ini untuk menyaring informasi dan menjadikannya lebih mudah dicerna. Bersiaplah untuk bertemu 5 jurus pemecah kebosanan. Jurus pertama kita adalah ringkasan kilat. Kita akan gunakan tools online Summarize. Summarize ini bukan untuk menjiplak ya, tapi untuk mempercepat identifikasi inti masalah. Langkah yang bisa dilakukan yaitu pertama, kita ambil teks berita yang panjang yang bersumber dari Kompas, CNN, atau berita valid. Yang kedua, copy paste seluruh teks berita ke dalam tools. Langkah ketiga, generate perbedaannya. Teks yang tadinya 500 kata, kini hanya 5 kalimat kunci. Dan 5 kalimat kunci inilah yang paling mungkin mengandung unsur apa yang terjadi dan siapa yang terlibat. Mengurangi tools ini dapat mengurangi waktu analisis Anda hingga 70%. Kuncinya, fokus pada hasil ringkasan untuk memastikan Anda tidak melewatkan poin utama sebelum masuk membaca detail teks lengkap nantinya. Selanjutnya, jurus kedua, detektif kolaboratif menggunakan Google Dokumen. Langkah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, upload teks berita ke dalam dokumen, kemudian share ke kelompok belajar Anda. Langkah kedua, setiap anggota kelompok ambil satu peran, misalnya satu orang menandai kepala berita menggunakan highlight warna merah, yang lain menandai tubuh berita berwarna biru, dan langkah ketiga, gunakan fitur komentar. Di sini kita bisa berdiskusi, apakah memang benar kalimat ini benar-benar menjawab how, atau hanya detail tambahan di ekor berita. Hal ini akan memaksa setiap anggota tim untuk berinteraksi dengan teks secara aktif, bukan sekedar membaca pasif. Jurus ketiga, asisten AI pintar. Kita bisa meminta AI seperti Gemini atau lainnya untuk menganalisis teks. Misalnya, analisislah teks berita berikut. Tunjukkan 5W plus 1H dalam format tabel dan pisahkan paragraf mana yang merupakan kepala, tubuh, dan ekor berita. AI akan memberikan jawaban instan. Namun, perlu diingat, jangan jadikan ini jawaban akhir. Gunakan hasil AI untuk memverifikasi dan membandingkan dengan hasil kerja kelompok kalian. Jika memang ada perbedaan, gali mengapa itu bisa terjadi.
Hal ini dapat melatih Anda untuk menjadi pembelajar yang kritis terhadap sumber digital. Setelah analisis, saatnya produksi. Jurus keempat, berita instagenik. Tugas seringkali mengharuskan kita menulis ulang. Tapi, kenapa sih kita tidak ubah saja menjadi infografis berita? Gunakan Canva atau PowerPoint dan ikuti langkah ini. Pertama, pilih template infografis sederhana. Langkah kedua, ambil headline terkuat dan poin-poin 5W plus 1H terpenting. Langkah ketiga, sisipkan gambar. Ini bisa melatih kita untuk meringkas secara efektif dan memahami bagaimana media modern mengemas informasi. Melalui cara ini pula, Anda tidak hanya belajar menulis, tetapi juga belajar komunikasi visual digital. Dan jurus terakhir adalah jadi penyiar kilat. Sekarang, coba ucapkan berita yang sudah Anda buat, gunakan voice recorder di handphone Anda, latih intonasi, jeda, dan artikulasi. Mengubah teks menjadi audio membantu kita memahami kejelasan berbahasa. Dengan teknologi ini, Anda tidak hanya jago membedah teks, tapi juga jago dalam menyampaikannya. Sobat pembelajar, kita sudah buktikan belajar teks berita itu tidak harus membosankan. Dengan 5 jurus tadi, kalian sudah siap menjadi detektif berita digital sejati. Ingat, teknologi hanya alat, kritis adalah kekuatan. Gunakan tools ini untuk efisiensi dan gunakan otak kalian untuk verifikasi. Jangan lupa untuk mencoba semua jurus tadi dan share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi digital.